Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Materi kita adalah gerak lurus. Yang pertama ada besaran-besaran pada gerak lurus, di mana yang pertama adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda yang dihitung dari posisi awal. Perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada angkanya, ada arahnya. Arahnya positif atau negatif, kanan atau kiri, timur, barat, selatan, utara. Nah, contoh dari besaran vektor itu adalah perpindahan, salah satunya, kemudian kecepatan, percepatan, gaya, momen gaya, impuls, momentum, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat contohnya ya. Nah, ini untuk menentukan perpindahan. Nah, perpindahan dari X1 ke X2 di sini jadi ada sumbu koordinat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada juga dari 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Kemudian posisi X1 yaitu berada di posisi plus 2, kemudian X2 berada di posisi plus 7, X3 berada di posisi min 2. Nah, kalau dinyatakan perpindahan dari X1 ke X2, berarti perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal, X2 dikurang X1. Sama dengan 7, X2 dikurangi dengan 2, yaitu X1. Sama dengan 5, positif ya hasilnya. Perpindahannya positif. Berarti ke arah kanan. Kemudian perpindahan dari X1 ke X3, berarti akhir dikurang awal. Posisi akhirnya X3, minus 2. Posisi awalnya adalah plus 2. Sehingga minus 2 dikurangi plus 2. Sama dengan minus 4. Jadi hasil negatif berarti arahnya ke kiri. Itu adalah contoh dari perpindahan. Kemudian kita lihat jarak ya. Nah, ini adalah jarak. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Ya, jadi panjang lintasan yang ditempuh benda. Kemudian jarak selalu bernilai positif, sedangkan perpindahan dapat bernilai positif atau negatif. Jadi kalau jarak positif selalu. Nah, perpindahan bernilai positif jika bergerak ke kanan dan bernilai negatif jika bergerak ke kiri. Nah, kalau tadi perpindahan termasuk besaran vektor, sekarang jarak termasuk besaran skalar. Di mana besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah, gitu ya. Contoh dari besaran skalar yaitu jarak, panjang, massa, waktu, kelajuan, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat contohnya daripada penerapan jarak ini. Nah, ini contohnya. Itu kita tentukan ya. Seekor semut berjalan dari titik A ke titik B melalui C. Ya, dari A itu ke B, tapi lewat C dulu. Lewat C dulu dia jalannya. Tentukanlah jarak dan perpindahan semut tersebut. Ini bisa kita gunakan untuk mengetahui perbedaan jarak dengan perpindahan. Kita lihat di sini, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Nah, panjang lintasan ya. Maka jaraknya tinggal kita jumlahkan saja setiap langkah yang dia tempuh ya. Dari A ke C, berarti kan dia 5 cm. Berarti 5 ditambah kemudian dari C ke B. 5 ditambah 12, C ke B itu 12. Sehingga jarak yang ditempuh oleh semut adalah 17 meter. Gitu.
5 ditambah 12 mengikuti jalur dia. Nah, sedangkan perpindahan ini hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Perpindahan. Lihat, awalnya adalah di A, kemudian akhirnya adalah di B. Awalnya di A, akhirnya di B. Udah tinggal tarik garis lurus. Nah, ini sudah dikasih tahu panjang garisnya dari A ke B ya, yaitu sebesar 13 meter. Nah, itulah adalah perpindahannya 13 meter. Oh, sorry, sentimeter ya. Karena di sini dia ngasih tahu sentimeter. Nah, jadi jaraknya 17 cm, perpindahannya 13 cm. Itulah perbedaan jarak dengan perpindahan. Seperti itu. Kemudian setelah perpindahan jarak, ada kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh sepanjang lintasannya dibagi waktu ya, yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, jadi kelajuan rata-rata jarak dibagi waktu. Nah, ini rumusnya ya. Kelajuan rata-rata V, lambangnya ada garis di atas, itu menunjukkan dia rata-rata ya. Nah, ini bagi T. V-nya adalah kelajuan rata-rata, satuannya meter per second. S-nya adalah jarak total yang ditempuh, satuannya meter. T-nya adalah waktu tempuh yang diperlukan, yaitu satuannya adalah sekon ya. Satuannya adalah sekon. Itu kelajuan rata-rata. Nah, kemudian setelah kelajuan rata-rata ada kecepatan rata-rata. Nah, ini perbedaannya kecepatan rata-rata dengan kelajuan rata-rata ya. Oke. Jadi kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Kalau tadi kelajuan rata-rata jarak dibagi waktu, kalau sekarang kecepatan rata-rata perpindahan dibagi waktu. Yang namanya perpindahan itu dia posisi akhir dikurang posisi awal ya. R2 dikurang R1 dibagi selang waktunya T2 dikurang T1. Perpindahan kita lambangkan aja delta R, kemudian selang waktunya delta T. Untuk gerak satu dimensi, arah sumbu X gitu ya, arah mendatar, maka posisi akhir X2 dikurang posisi awal X1 dibagi waktu akhir T2 dikurang waktu awal T1. Atau sama juga delta X dibagi delta T. Itu adalah kecepatan rata. Kemudian setelah kecepatan rata-rata ada percepatan rata-rata, yaitu sebagai hasil bagi antara perubahan kecepatan delta V dengan selang waktu delta T berlangsungnya perubahan kecepatan tersebut. Kecepatan rata-rata lambangnya adalah A, ada benderanya di atas atau garis. Perubahan kecepatan yaitu V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Jadi V2 itu dia kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir, satuannya adalah meter per second. Kemudian V1 itu adalah kecepatan awal. Ya, satuannya meter per second juga. Nah, untuk T2 tadi ya, waktu akhir, T1-nya waktu awal. Itu untuk percepatan rata-rata. Nah, baru kemudian kita masuk ke dalam gerak lurus beraturan, GLB, yang sempat saya singgung sebelumnya. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan memiliki kecepatan tetap. Arah dan besarnya tetap, serta percepatannya 0, A-nya sama dengan 0. Nah, dengan demikian pada gerak lurus beraturan ini kita berlaku kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Jadi kecepatan bisa juga kelajuan, jadi sama ya. Kemudian perpindahan dapat diganti dengan jarak. Jadi perpindahan sama dengan jarak pada kasus gerak lurus beraturan. Nah, ini grafiknya GLB ya. Karena dia kecepatannya tetap, waktunya berubah, tapi kecepatannya tetap. Ini grafik antara kecepatan dengan waktu. Kemudian yang kedua, grafik antara jarak S dengan waktu. Karena bendanya bergerak,
Ya nggak, benda bergerak pasti jaraknya berubah, bertambah. Benda bergerak, jarak bertambah. Sehingga ketika waktu bertambah, maka jarak juga bertambah. Jadi seperti ini grafiknya. Ya masih ingat rumusnya GLB ya? Rumus GLB S sama dengan V dikali T gitu ya. Nah, ini dia. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau ditanya V, maka rumusnya menjadi S bagi T gitu ya. Nah, kalau yang ditanya T, maka rumusnya menjadi S dibagi V. Oke, di mana S itu adalah jarak atau perpindahan. Satuannya adalah meter. Kemudian V itu adalah kelajuan atau kecepatan, sama kita samakan di sini. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian T-nya adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Atau singkatannya S. Ini untuk rumus gerak lurus beraturan. Nah, kita lihat sekarang contoh soalnya ya. Yang pertama, bintang melakukan perjalanan napak tilas dengan rute dimulai dari titik A ke arah utara menuju titik B sejauh 600 meter. Gitu ya. Kemudian dari B menuju titik C sejauh 400 meter arah barat. Ke titik D 200 meter arah selatan dan berakhir di titik E 700 meter arah timur. Ditanya adalah besar perpindahan yang dialami oleh bintang. Ya, dia dari titik A ke utara ya. Kita gambarkan dari A ke utara itu ke atas ya. Dia seperti ini, B di sini ke utara. Bergerak ke arah utara sejauh 600 meter. Kemudian dari titik B menuju titik C ke arah barat. Barat itu ke kiri ya. Di titik C ke arah barat. Nah, gini ya. Yaitu sejauh 400 meter. Terus ke titik D ke arah selatan. Sejauh berapa dia? Sejauh 200 meter. 200 meter kira-kira di sini. Nah, ini titik D. Ini 200 meter. Berakhir di titik E, arah timur ya. Arah timur berarti ke kanan ya, 700 meter. Nah, 700 meter berarti dari C ke B aja 400 ya, berarti lewat. Nah, di sini ya. Kurang lebih ini titik E. 700 meter. Ditanya perpindahan. Nah, perpindahan awal sama akhir. Awalnya di A, ini awalnya ya. Akhirnya di E. Kalau jarak kan kita tinggal hitung nih, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Kalau perpindahan, tinggal lihat posisi awal sama akhir saja. Tinggal tarik garis lurus. Nah, ini dia. Ini adalah besarnya perpindahan. Atau kita lambangkan delta R. Gitu ya. Nah, tadi dari D ke E kan dia 700 meter. Sementara dari C ke B itu 400 meter. Berarti dari titik sini kan kita bikin nih adalah ini 300 meter ya. Nah, gitu. Kemudian dari D ke C 200 meter. Berarti kalau di sini 200 meter, ini kan 200 meter dari titik ini ke B. Berarti dari titik ini ke A yaitu sebesar 400 meter. Kalau saya keluarin, maka dia akan menjadi segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini A, ini E. Ini 300, ini 400. Nah, maka dari A ke E delta R-nya.
Nah, delta R-nya kita gunakan adalah ya Pitagoras ya. Yaitu delta R sama dengan akar 300 kuadrat ditambah dengan 400 kuadrat. Maka delta R sama dengan 300 kuadrat itu dia 90.000 ditambah 400 kuadrat itu 160.000. Nah, delta N-nya sama dengan akar dari 250.000. Maka delta R sama dengan 500 meter. Jadi jawabannya adalah yang C, besarnya perpindahan yang dialami oleh bintang. Itu. Kemudian contoh yang kedua. Soal kedua, dia mengemudi motornya ke arah barat sejauh 120 km selama 3 jam. Kemudian ia berbelok ke arah timur dan menempuh jarak di 60 km selama 2 jam. Yang ditanya adalah laju rata-rata. Misalkan dari titik ke arah barat ya. Ke arah barat dari titik sini, ke arah barat ke kiri, gitu ya. Sejauh 120 km. Kemudian belok ke arah timur. Belok ke arah timur 60 km. Apa namanya, dia belok ya. Berarti balik lagi ke sini ya. Ke arah timur, dari barat ke timur balik lagi ke sini. Tapi cuma 60 km. Nah, udah sampai sini. 60 km. Nah, karena ditanya laju rata-rata ya, laju rata-rata. Jadi V dia kan adalah S dibagi T ya, jarak dibagi waktu. Kalau jarak dijumlahkan saja. Sepanjang dia menempuh perjalanan dijumlahkan panjangnya 120 ditambah 60 gitu. Terus waktunya dijumlahkan juga ya waktunya. 3 jam ditambah dengan 2 jam. Berarti 180 dibagi dengan 3 tambah 2, 5 ya. Berapa 180 dibagi 5? Tidak lain adalah 36 km per jam. Nah, gitu. Jadi mudah ya. 180 dibagi 5 adalah 36 km per jam untuk laju rata-rata. Nah, kemudian soal yang ketiga, seorang pelajar berlari mengitari lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 60 meter. Ia berangkat dari titik A dan berhenti di titik A lagi. Nah, setelah melakukan 1 kali putaran selama 3,14 menit, kecepatan rata-rata. Nah, dia akan mengitari lapangan yang berbentuk lingkaran. Awalnya di sini, di titik A, dia bergerak melingkar gitu ya, balik lagi titik A. Berarti di titik A ini adalah awal, akhir juga, gitu kan. Nah, kan ditanya kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata itu V adalah perpindahan dibagi waktu, gitu. Perpindahan dibagi waktu. Nah, di sini karena perpindahannya tidak ada ya, karena awal dan akhirnya sama, sehingga perpindahannya tidak ada, jadinya 0. Gitu. 0 dibagi waktu, waktunya 3,14. Ya, 0 dibagi bilangan, hasilnya adalah 0. Jadi kecepatan rata-rata adalah 0. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Grafik suatu benda bergerak lurus beraturan tampak seperti gambar berikut ini. Jarak yang ditempuh selama 4 second. Nah, ini ya grafiknya antara kecepatan dengan waktu, ditanya jaraknya selama 4 second. Ya, karena gerak lurus beraturan, tinggal rumus saja S sama dengan V dikali T. Lihat, kecepatannya tetap ya, yaitu sebesar 20, T-nya adalah 4. 20 kali 4, yaitu 80 meter. Mudah ya? Jadi jawabannya 80 meter. D.
Soal kelima, Reza berlari dengan kecepatan tetap 5 meter per second. Ya, jarak yang ditempuh Reza selama 900 second adalah, berarti di sini diketahui adalah V 5 meter per second, kemudian T-nya adalah 900 second, ditanya adalah S gitu ya. Nah, rumus S, lagi-lagi ya, V kali T. Sehingga V-nya 5 dikali T-nya 900. Sama dengan 4.500 meter. Jadi jawabannya adalah B. 4.500 meter. Nah, kemudian untuk soal berikutnya nomor 6. Bus Transjakarta dalam waktu 1000 second mampu menempuh jarak 1.500 meter. Kecepatan bus. Di sini diketahui ada T-nya ya. 1000 second T, kemudian jaraknya S 1.500. Ditanya adalah V. Maka V sama dengan sesuai rumus gerak lurus beraturan, V sama dengan S bagi T. Jarak dibagi waktu. 1.500 dibagi dengan 1000. Tidak lain adalah 1,5 meter per second. Jadi jawabannya adalah C. Nah, soal yang nomor 7. Mobil Honda terpisah pada jarak 900 meter dengan mobil Toyota. Kemudian bergerak saling mendekat dengan kecepatan mobil Honda 25 meter per second. Ini kecepatannya tetap ya. Dan mobil Toyota juga kecepatannya tetap 20 meter per second. Kedua mobil akan berpapasan setelah bergerak selama, nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk kedua mobil berpapasan gitu ya, bertemu. Jadi mereka ada mobil nah ini saya gambarkan mobilnya. Ini Honda gitu ya. Mobil Honda, kemudian ada mobil Toyota. Ini Toyota. Nah, bergerak dengan arah yang berlawanan ya, saling mendekat gitu ya. Berarti mobil Honda ini saya bikin V Honda yaitu 25 meter per second. Kemudian di sini ada kecepatan Toyota VT yaitu 20 meter per second. Nah, jarak awalnya mobil adalah 900 meter. Gitu ya. Nah, kemudian pada satu posisi di sinilah mereka berpapasan ya, berpapasan. Nah, kita lihat jarak dari mobil Honda sampai dia berpapasan dengan mobil Toyota itu kita namakan S, jarak Honda SH, kemudian dari mobil Toyota ke berpapasan dia adalah S Toyota ST. Nah, di sini konsepnya adalah SH, kita lihat di situ SH ditambah dengan ST tidak lain adalah 900 meter, jarak awal kedua mobil gitu ya. Gitu. SH tambah ST sama dengan 900. Nah, rumus S pada gerak lurus beraturan adalah V kali T. Berarti V PH dikali T. ST berarti VT, kecepatan Toyota dikali waktu. Nah, waktunya sama antara mobil Honda dengan mobil Toyota. Karena mereka bergerak bersamaan sama dengan 900. Kita cari T-nya ya. 25T ditambah dengan 20T sama dengan 900. 25T ditambah 20T adalah 45T sama dengan 900. Nah, berarti T-nya adalah 900 dibagi 45, yaitu 20 sekon. Nah, ketemu deh. Berarti pada waktu 20 sekon, mobil Toyota dan Honda berpapasan. Maka jawabannya yang A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.